Elshinta News and Talk. Kementerian ESDM mewajibkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran dalam pembelian LPG 3 kg subsidi mulai 1 Januari 2024 mendatang. Masyarakat perlu menyertakan KTP dan nomor kartu keluarga agar bisa terdaftar dalam sistem pembelian LPG 3 kg melalui pangkalan resmi Pertamina. Bagaimana mekanismenya dan apakah dengan sistem ini dapat menjamin LPG subsidi 3 kg dapat tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan? Kita jumpai Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Migas Kementerian ESDM, Profesor Insinyur Tutuka Aryaji, MSc, PhD, IPU. Elshinta News and Talk. Selamat siang, Prof. Tutuka. Selamat siang, Pak. Iya. Prof, dengan adanya sistem ataupun kebijakan baru ini di mana semua pembeli 3 kg LPG subsidi 3 kg ini didata, apa yang diharapkan dan juga apakah ini akan menjadi solusi untuk subsidi ini dapat tepat sasaran, Prof? Ya, baik. Yang pertama adalah konsepsi transformasi subsidi ya, dari komoditas ya, tabungnya ke orang. Jadi prinsipnya itu, transformasi subsidi ke orang, jadi subsidi langsung, yang pertama. Nah, kemudian kita mulai dari data dulu ya. Data yang kami kumpulkan awalnya dari DTKS, kemudian kita validasi dengan data dari P3KE. Jadi antara dari gabungan dua itu, kita cukup confidence data yang kita punyai cukup valid, karena itu data itu harus dinamik ya, maintenance dan sebagainya itu ada institusi yang mengelola. Kemudian dari data itu dikerjasamakan dengan Pertamina Patraniaga untuk diinjeksikan, dimasukkan ke dalam sistem informasinya. Dulu My Pertamina kemudian dipermudah ya, diperingan dengan software namanya MAP Lite, sehingga hanya browser saja sehingga mudah diakses ya, dan tidak berat bagi HP. Nah, kemudian kita mewajibkan kepada pembeli-pembeli 3 kg yang berhak itu untuk mendaftar. Ya, sampai dari tahun inilah kurang lebih itu untuk melakukan itu. Kita melakukan berapa kali sosialisasi, kemudian tanggal 1 nanti yang membeli harus terdaftar. Kalau tidak, ya harus daftar dulu gitu. Jadi harus daftar dulu, tapi itu saya kira tinggal sedikit ya, harus daftar dulu sehingga baru boleh membeli. Tidak dilayani kalau tidak terdaftar. Dan harapan kami dengan demikian, yang berhak ya, karena kita punya data di dalamnya siapa yang berhak dengan sistem itu, yang berhak saja yang akan mendapat yang bisa membeli LPG tersebut. Jadi kita cukup confidence ya bahwa dengan cara ini masyarakat yang betul-betul berhak yang akan memperoleh. Jadi tidak akan kemana-mana lah kurang lebih gitu. Oke, Prof. Dan untuk saat ini dari proses pendaftaran sudah berapa banyak ini yang masuk database-nya untuk pembelian LPG ini? Iya, kalau database-nya sudah masuk semua ya, database-nya sudah di pangkalan sudah bisa dimasukkan ke semua data dari P3KI tadi. Kemudian yang belum kan diinjek lagi kan masuk lagi, dan semua pangkalan di Indonesia itu ada sekitar lebih dari 245.000 sudah siap untuk itu, dan yang melakukan transaksi sudah 60%-an itu yang sudah melakukan transaksi, namun volumenya masih kecil. Nanti diharapkan pada tanggal 1 diharuskannya harus membeli dengan yang terdaftar itu akan jadi jauh lebih banyak daripada saat ini. Nah, jadi itu yang kami lakukan, dan saat ini yang telah terdaftar gitu ya, masyarakat yang terdaftar sekitar 27,8 juta. Oke. Dan yang membeli. Untuk pembelian seperti LPG 3 kg ini apakah akan dibatasi di pangkalan Pertamina resmi saja atau di toko kelontong juga masih tersedia ini? Ini mekanismenya seperti apa sih, Prof? Ya. Jadi yang pendaftaran itu dilakukan di agen. Jadi di pengecer itu tidak. Pengecer itu sekitar jumlahnya kan sekitar 20%. Yang 80% adalah agen. Jadi di pengecer, kalau masyarakat membeli di pengecer, ya itu masih bisa. Tapi yang kalau mendaftar itu harus di agen. Yang bisa mendaftar itu agen. Oke.
Dan apakah kalau di pengecer ini nanti akan diperiksa juga database-nya atau seperti apa? Ya, di pengecer tidak mempunyai database ya. Jadi nanti masyarakat yang melalui pengecer ya seperti biasa saat ini. Jadi kita masih ada transisi di situ, belum semuanya AGN gitu ya, belum semuanya menggunakan database. Tapi di sana nanti agen yang akan ngecek ke pengecer gitu. Iya, berarti untuk saat ini masih dalam proses transisi dan pemeriksaan mungkin dari agen ke pengecer ini untuk memeriksa verifikasinya itu, Prof. Betul, itu yang tidak bisa langsung, tapi dari agen pengecer saja nanti. Ya. Berarti untuk saat ini proses transisi ini akan berlaku kira-kira berapa lama ini? Apakah kedepannya akan semua masyarakat yang membeli ini harus terdaftar di pangkalan data ini, Prof? Ya, kedepannya demikian, betul. Tapi untuk tahun ini kita sarankan bahwa yang membeli di agen ya harus terdaftar ya. Terdaftar ya. Kalau belum terdaftar ya harus mendaftarkan diri dulu. Ya. Iya, tadi saya kira gambaran saya ketika kita membeli LPG 3 kg bagi yang memenuhi syarat tinggal menunjukkan KTP atau KK ke penjual begitu. Tapi ternyata saat ini masih transisi ya, Prof ya? Oh, itu harus kalau yang membeli membeli kan begini kan, membeli itu 80% kan di agen kan. Dan 20% aja di pengecer ya, sedikit bagian pengecer itu. Kalau membeli ya harus menunjukkan KTP dan nomor KK gitu aja. Gampang sih, karena sudah ada di dalam data kita sudah ada. Ya, jadi tahun cocok ya sudah, gitu, ini cocok sudah. Dan kami mengharapkan masyarakat kedua belah pihak, baik yang agen itu ya dan masyarakatnya itu membantu itu, karena itu kepentingan sendiri ya. Mau melakukan dengan itu harus cek dulu KTP-nya ya bagi yang penjualnya ya. Nah, yang membeli itu harus mau menunjukkan KTP-nya. Itu supaya membantu tepat sasaran tadi, supaya berhasil itu. Karena dengan begitu ya semua yang memerlukan, semua yang berhak itu akan kebagian. Jadi bukan malah yang tidak berhak kebagian. Iya. Berarti untuk ketika pembelian nanti sudah tinggal menunjukkan KTP dan nomor KK itu dan datanya sudah terintegrasi dengan data yang dari PK3S tadi ya, Prof ya? Sudah ada di situ. Dari situ. Jadi kecuali dia memang baru ya, belum ada di dalam sistem ya, belum ada sistem, nanti dia sudah tahu dulu, dia nggak bisa ambil barangnya dulu baru daftar, nggak bisa. Iya, Prof, untuk saat ini kan di masa transisi seperti ini, sepertinya proses verifikasi dan pembelian ini kan melibatkan banyak manusia ya, tidak sistem begitu yang mungkin sistem dijalankan oleh manusia langsung. Nah, ini apakah sudah diproyeksikan atau diperkirakan apakah kecurangan ataupun pelanggaran yang mungkin masih bisa terjadi ini, Prof? Saya kira yang kan ini melalui sebelum sampai saat ini yang kita melalui pilot dulu di beberapa kota. Di beberapa kota sekitar 5 dulu tuh. Beberapa 5 dan dari situ kita terus melanjutkan karena hasilnya positif, kita lanjutkan terus ke beberapa tempat yang lain. Nah, jadi selama ini justru kita malah bisa menghindari kecurangan-kecurangan. Misalkan seperti LPG 3 kg tapi dijual di rumah makan itu ya, atau di tempat-tempat laundry dan sebagainya, itu yang harus bukan pada tempatnya kan, artinya bukan mereka yang mendapat hak seperti itu. Justru itu yang akan kita sasar, akan kita tidak berhak kan itu. Nah, kemudian pembukuan juga lebih baik, karena kadang-kadang agen itu kalau kita amati ya tidak semuanya lah, beberapa itu tidak disiplin, jadi harus menggunakan, kalau sekarang harus menggunakan sistem yang ada, bukan manual. Logbooknya itu bukan manual, tapi harus menggunakan sistem itu. Nah, harapannya kita lebih baik. Tentunya nanti ada permasalahan, misalkan dia masih manual, nah itu harapannya kita tinggal sedikit yang melakukan itu. Oke. Terakhir, Prof Tutuka, ini terkait dengan program ini, apa efeknya yang dapat dirasakan? Apakah akan ada penghematan dari dana subsidi ini, dan juga harapannya seperti apa untuk program ini, Prof? Ya memang ini diawali dari terus membesarnya, terus membengkaknya jumlah supply LPG 3 kg di PSO. Dari tahun ke tahun, dari sejak adanya ini naik terus.
tetapi di lain pihak LPG yang non PSO, LPG yang besar yang 2 kg itu mengecil. Jadi kan kita berpikiran kok bisa demikian, yang LPG PSO besar, yang LPG non PSO mengecil. Nah, kita lihat juga data di lapangan terjadi pengoplosan yang 3 kg dimasukkan ke dalam yang besar, sehingga untungnya sangat besar sekali dan apartemen menemukan itu. Nah, harapannya yang seperti ini, ya, targetnya yang seperti ini bisa dihilangkan. Satu ya, jadi memang LPG PSO 3 gram untuk yang besar, itu yang nomor 1. Nah, harapannya nanti jumlah impor akan LPG ini berkurang, karena memang hanya yang berhak saja yang mendapatkan. Harapannya kita ke sana gitu. Kita kan saat ini membutuhkan sekitar 8 juta ya, 8 juta setahun, 8 juta metrik ton LPG. 6,7 juta itu import. Jadi produk kita cuma paling 1,3 yang dalam negeri itu, juta ton. Kan 77%-an itu yang kita import, sangat besar. Itu yang kita membebani selain import juga kan subsidi kan. Subsidi harga keumuman kan sangat tinggi. Harga subsidi per kilogramnya kan 4.250, harga keekonomian sekitar belasan ribu kan, jadi jauh sekali selisihnya itu, sehingga membuat subsidi itu besar. Nah, subsidi harus tepat sasaran dengan cara transformasi subsidi ke orang gitu. Oke, baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Semoga dapat mencerahkan dan juga dapat sesuai program ya, tepat sasaran ini program ini. Selamat siang Prof Tutuka. Selamat siang. Makasih. Demikian pendengar pembicaraan kami bersama Dirjen Minyak dan Gas Bumi Migas Kementerian ESDM, Profesor Insinyur Tutuka Aryaji MSc, PhD IPU. Dan pembicaraan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada El-Sintani Sentok edisi siang. Saya Octavian Dwi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. You're listening to El-Shinta News and Talk. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.